Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjas, bergerak, belajar cerdas. Kita awali dulu untuk materi pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, sekarang kita pemanasan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, lanjut lagi. Tangan di pinggang, angkat kepala secara bertahap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut huruf S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali pendek, 2 kali panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Lompat tepuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Untuk anak kelas 3, kita langsung masuk ke materi ya. Anak kelas 3, kita hari ini sudah masuk di tema 4 ya, yaitu kewajiban dan hakku. Itu bisa dilihat di buku tema ya. Terus yang dipelajari yaitu ada di pembelajaran 2. Pembelajaran 2 dan pembelajaran 4 dengan KD 3.8 dan 4.8. Memahami bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Yang 3.8-nya, yang 4.8-nya menceritakan bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi ini sifatnya teori, tapi nanti akan Bapak sisipkan ya, akan Bapak sisipkan sesuai dengan petunjuk bukunya. Itu ada di perencanaan pembelajaran Bapak, itu akan Bapak sisipkan untuk anak kelas 3 itu, yaitu di KD 3.4 dan 4.4. Nah, ini Bapak sisipkan ya, Bapak sengaja sisipkan. Jadi double ada KD 3.8 dan 3.4. Di penilaiannya nanti Bapak jadikan satu aja. Bapak anggap ini pembelajaran untuk 3.4 dan 4.4 karena ada perbedaan di buku dan di perencanaan pembelajaran ya. Nanti anak-anak bingung kalau ikut yang buku aja tidak sesuai dengan KD yang diminta di program pembelajaran ya. Jadi 3.4 itu yaitu
memahami gerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Begitupun yang 4.4 mempraktekannya. Ya, jadi KD itu kelas 3 itu ada 4. Ya, ada 3.1 dulu mengenai tentang lokomotor, terus 3.2 atau 4.2 ya, itu mengenai tentang non lokomotor, terus 3.3 atau 4.3 tentang manipulatif, dan sekarang adalah 3.4 atau 4.4 yaitu yang Bapak sebutkan tadi ya, mengenai memahami gerak secara seimbang, lentur, lincah tadi ya, yang Bapak bacakan tadi. Jadi sekarang sudah masuk di 3.4 atau 4.4 KD-nya. Tapi di buku kita juga pelajari juga yang 3.8 dan 4.8 ya. Jadi langsung aja biar tidak bingung. Di buku itu kalian lihat di subtema 1 ya. Tema 4 subtema 1 yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Itu ada di halaman pembelajaran keduanya, ada di halaman 10 ya. Itu di halaman 10 itu ada kalimat apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini. Itu ya, ada anak bojana dan lain-lain, ini bisa dipelajari juga sama Bu Ira ya. Terus bersyukur memiliki pakaian. Nah, ini ada pakaian banyak ini. Jadi anak-anak intinya di sini Bapak tidak akan bacakan satu-satu ya. Intinya pakaiannya itu harus rapi, bersih ya, terutama bersih, terus rapi, artinya rajin dicuci ya. Setelah selesai pemakaian jangan dipakai terus-terusan ya sampai 3 hari atau ya. Jadi harus jaga kebersihan mengenai pakaian, intinya seperti itu. Terus berikutnya ada di halaman yang mengenai olahraga, ada di halaman 15 yang menyangkut masalah istirahat ya. Bapak akan bacakan yang ini. Istirahat siang, Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara istirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau santai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyiapkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Nah, di sini dapat ada pelajarannya, yaitu istirahat yang bagus. Ya, istirahat yang paling sempurna itu adalah tidur. Biasanya dilaksanakan siang setelah sholat luhur atau jam-jam 2 lah, atau setengah 2 ya. Itu sampai jam 3. Biasanya seperti itu. Kalau malam tidurnya ya jam 9 sampai jam 5 pagi. Seperti itu ya. Anak-anak itu karena dengan tidur tubuh kita akan fungsi-fungsinya akan kembali normal lagi. Setelah capek capeknya akan hilang, terus bisa beraktivitas di kemudian hari. Intinya seperti itu. Kalian tentu akan bisa ya menyebutkan sendiri ya. Nah ini terus ada pertanyaan di halaman 16 ini. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kalian lakukan. Nah ini bisa dijawab nanti ya, untuk soal teori nanti lah ya. Terus langsung aja Bapak langsung masuk ke tema 4 ya. Tema 4 subtema pembelajaran keempat. Nah, tema 4 pembelajaran keempat masih mengenai tentang istirahat. Di sini yaitu ada makanan ya. Tahukah kamu kewajiban apa yang harus dilakukan agar tubuhmu sehat? Selain istirahat tentu ada makanan ya. Makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna kalau dulu. Kalau sekarang update-nya adalah seimbang ya. Makan seimbang itu gizinya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, terus buah-buahnya terpenuhi. Ada juga susu. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu nasi, terus lauk pauk, sayur-sayuran. Yang keempat buah-buahan. Yang kelima ditambah 1 gelas susu. Seperti itu makanan
4 sehat 5 sempurna. Makanannya tidak harus mahal, tidak harus mahal semua itu ya. Bisa beli, ada yang murah, tidak harus mahal-mahal, harus makan di tempat mahal ya. Terus ada banyak di sini ya, selain makanan. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi, ini masih mengenai makanan, halaman 26. Terus ini masih mengenai tentang istirahat ya, selain makan jadi ditambah dengan istirahat, seperti itu kira-kira. Selain istirahat dengan tenang, juga makannya juga harus sehat, bolak-balik itu harus seimbang ya. Terus Bapak sekarang akan menunjukkan gerakan ya tadi ya, yang materi yang sisipan ya, materi sisipan untuk anak kelas 3. Bapak akan menambahkan yaitu latihan push up. Nah, ini latihan push up. Ini untuk menambah agar kebugaran kita juga terpenuhi. Latihan push up. Caranya bisa dilihat di Bapak ini ya. Caranya Bapak dari sini aja biar mudah. Tangannya tapak depan aja dulu, tapak depan ya. Itu usahakan badannya harus lurus dulu. Caranya seperti ini. Lurus, kakinya lurus. Ini untuk yang laki-laki ya. Untuk yang laki-laki lurus, kakinya lurus. Kalau perempuan lututnya itu ditaruh di sini. Kelihatan ya mudah-mudahan ya. Taruh di sini. Nah, kekuatannya ada di tangan sini, dari atas ini kembali ke atas. Misalnya Bapak lakukan 3 kali ya. 1 2 3. Nah, ini untuk push up yang laki-laki. Yang perempuan taruh sini 3 kali. 1 2 3. Nah, seperti itu untuk push up yang tampak depan. Sekarang Bapak akan tunjukkannya tampak samping ya. Tampak samping sama. Yang laki-laki lurus. Perhatikan badannya lurus ya. Lurus. Bapak 2 kali aja. 1 2. Itu untuk yang laki-laki. Yang perempuan lututnya taruh sini. Taruh sini, bahunya main. Bahu otot lengan ini main. 1 2. Nah, ini untuk gerakan push up ya. Ini bisa dilatih setiap hari. Sore hari atau pagi hari sebelum mandi bisa kalian melakukan gerakan push up itu. Fungsinya untuk apa? Untuk melatih kekuatan otot tangan ya, untuk melatih kekuatan otot tangan. Terus untuk materinya kira-kira sampai di sini ya anak-anak, untuk tema 4 ya, pembelajaran 2 dan pembelajaran keempat. Terus untuk tugasnya tadi yang praktek, kalian melakukan gerakan push up ya. Bagaimana cara yang laki-laki, perempuan silahkan diamati videonya Bapak. Sebanyak 5 kali aja, tidak usah banyak-banyak. Kalau lebih boleh Pak, lebih boleh ya. Tapi yang Bapak wajibkan 5 kali aja. Terus untuk yang teori, yang tugas teori, di sini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Bapak mengenai waktu istirahat. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. 5 cara istirahat itu apa aja? Kalian bisa menuliskan, itu ada 5 ya. Nah, kira-kira itu saja untuk materinya dari Bapak. Kita langsung menuju ke gerakan pendinginan. Seperti biasa, kaki dibuka, napas dari bawah seperti ini, ke atas, lepas. Gerak belajar cerdas.